سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabatku yang beriman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sejenak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang kedua kalinya kita ucapkan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya besok di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh 10 dosa besar dalam agama Islam, yang tentunya 10 dosa besar ini harus kita hindari. Perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya balasan bagi pelakunya sangatlah pedih. Mengutip dari buku Dosa-dosa Besar kalangan Muhammad Mutawalli Sya'rawi, berikut ini 10 dosa besar dalam Islam yang wajib dihindari. Yang pertama, syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik termasuk perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga dosanya tidak akan diampuninya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun, yang artinya sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 dosa besar yang ketiga yaitu merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 99 yang artinya tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang nomor 4, durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menentangnya atau durhaka masuk ke dalam kategori dosa besar. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Maryam ayat 32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, yang artinya dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Yang kelima adalah membunuh. Membunuh berarti memusnahkan orang lain dari dunia dan merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93, bahwa membunuh ini termasuk salah satu dosa yang sangat besar, yang artinya dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, memakan harta riba. Memakan harta riba sangatlah dikutuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga masuk kategori dalam 10 dosa besar dalam agama Islam. Yang ketujuh, berzina. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yang artinya
Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukannya demikian itu niscaya dia mendapatkan balasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, untuk yang kedelapan yaitu meminum khamr atau meminum minuman keras. Hal ini sangat dilarang dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kesembilan adalah memakan harta anak yatim. Hal ini sudah sangat jelas diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Yang terakhir yaitu meninggalkan sholat. Sholat merupakan hal yang pertama dihisab di akhirat. Maka dari itu orang yang meninggalkan sholat mendapatkan dosa yang sangat besar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 dosa besar yang harus kita hindari yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.